Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten musiman kita yang sudah ketunda sangat lama, yaitu konten ngebahas isekai terbaik dan terampas di musim winter 2025. Kurang lebih ada 11 judul anime isekai yang rilis di musim kemarin, dan mayoritas yang rilis adalah judul anime baru. So, daripada kelamaan, langsung aja. Ini dia list anime isekai winter 2025 menurut gua. Peringkat terakhir alias peringkat ke-11, gue berikan untuk anime isekai om-om 40 tahun yang punya online shop. Dari semua anime isekai yang rilis musim kemarin, isekai om-om ini jadi anime isekai dengan episode 1 yang paling unik. Baru kali ini, gue liat anime isekai yang episode 1-nya dibuat kayak gini. Ini antara niat atau tidak niat. Antara mereka merasa prolog episode 1-nya sudah terlalu mainstream, dan sama saja kayak isekai lain, makanya scene-nya dibuat kayak gini, atau merekanya yang terlalu mager buat nyeritain proses CMC terkirim ke isekai. Apapun alasannya, intro anime ini benar-benar tidak biasa. Alasan gue taruh anime ini di peringkat paling bawah bukan karena animenya ampas, tapi karena emang animenya tidak bisa gue bilang bagus. Dari segi visual, anime ini penuh dengan slideshow, meskipun slideshow-nya tidak separah kayak anime TBATE. Gambar animenya pun juga tidak bagus-bagus amat, tapi juga masih jauh dari kata ampas. Lalu kalau dari segi cerita anime ini bisa dibilang tipikal cerita isekai santai yang lumayan halu. Soalnya MC kita adalah om-om yang entah kenapa bisa disukai sama banyak sekali perempuan muda, bahkan perempuan yang sudah punya suami juga bisa suka sama si MC. Di satu sisi, gue suka cerita isekai santai, tapi di sisi lain, gue suka risih ngelihat anime isekai yang terlalu berlebihan dengan karakter ceweknya. Mungkin alasan kenapa gue tidak bisa sebut anime ini ampas karena animenya masih enak buat gue tonton dan tidak ada hal buruk yang terlalu menonjol sampai-sampai ngebuat gue kesal ketika lagi nonton. Lanjut peringkat ke-10, gue berikan untuk anime Botsuraku Yote. Simple aja, ini anime 11-12 dengan isekai smartphone. Sepanjang gue nonton anime ini, di kepala gue merasa kayak lagi nonton anime isekai smartphone dari season 1. Tapi bedanya, MC kita kali ini tidak pegang smartphone. Hidupnya si MC ini mulus banget, semuanya bisa dia dapatkan, semua sihir bisa dia pelajari, dan semua masalah bisa dia lalui tanpa kesusahan. Saking mulusnya, gue merasa cerita anime ini terlalu halu. Dari segi visual pun, menurut gue biasa aja, tidak jelek dan juga tidak bagus-bagus amat. Kurang lebih poin gue masih sama aja kayak isekai om-om 40 tahun. Botsuraku Yote juga masuk kategori anime isekai santai yang jalan hidup MC-nya sangat mulus. Dan yang ngebuat anime ini sedikit lebih baik daripada isekai om-om 40 tahun, murni karena karakter ceweknya tidak sebrutal di isekai om-om. Lanjut peringkat ke-9, gue kasih untuk anime isekai Power Ranger Merah. Sesuai namanya, anime ini bercerita tentang Power Ranger merah yang masuk ke isekai. Dan seperti yang bisa kita duga, anime ini penuh dengan jokes Power Ranger. Perlu kalian ketahui, gue tuh orang yang tidak begitu suka dengan Super Sentai. Dan menurut gue pribadi, banyak banget momen di cerita Super Sentai yang kerasa cringe. Terutama kalau ceritanya ditujukan untuk anak-anak. Nah, semua hal yang cringe itu, semuanya ada di anime ini. Mulai dari MC-nya yang terlalu ceria, sumber kekuatan yang berasal dari hubungan pertemanan, dan kekuatan baru yang bisa muncul tiba-tiba. Untungnya, gue bisa tahan nonton versi animenya sampai tamat. Soalnya, dulu gue pernah coba baca versi manganya, dan gue langsung berhenti karena tidak kuat setelah satu chapter. Meskipun cringe, tapi harus gue akui kalau versi animenya sama sekali tidak ampas. Cuma lagi-lagi tidak bisa gue bilang bagus. Mungkin yang paling menarik dari anime ini adalah jokesnya, yang terkadang suka menyindir trop pasaran di cerita beginian. Contoh, ketika CMC berubah jadi Power Ranger, di belakangnya muncul ledakan merah, dan orang yang berdiri di belakang CMC ketika berubah pasti bakalan terkena ledakan. Contoh lainnya, ketika CMC mau berubah jadi Power Ranger, musuhnya malah nyerang CMC sebelum dia sempat berubah. Padahal kalau di cerita serupa, biasanya musuhnya bakalan nunggu sampai karakter kita selesai berubah, meskipun butuh waktu sampai bermenit-menit. Lanjut peringkat ke-8, gua kasih untuk anime isekai Alchemist. Sebenarnya anime ini mirip banget kayak Botsuraku Yote, tapi bedanya perjuangan MC-nya masih lebih terasa dibandingkan MC di Botsuraku Yote, sehingga ngebuat kesan halunya terasa jauh lebih sedikit. Kalau dari segi cerita, lagi-lagi anime ini masuk kategori anime isekai santai, yang mana ceritanya sudah pasti minim konflik, setidaknya untuk season 1 ini. Lalu dari segi visual, menurut gua sih visualnya tidak jelek dan sudah enak untuk dilihat. Mungkin alasan kenapa gue taruh anime ini di peringkat ke-8 karena gue suka dengan plot twist episode 10-nya yang mengingatkan gue dengan anime Kumoko. Naik satu tingkat ke peringkat 7, gue kasih untuk anime isekai om-om Salariman. Nah, untuk yang satu ini, sebenarnya ini anime sangat kurang dari segi visual. Malahan masih lebih bagus visualnya isekai Alchemist dan isekai Power Ranger merah daripada om-om yang ini. Kalau tidak percaya, coba aja lihat episode satunya. Bagaimana ceritanya orang bisa terlempar setinggi ini hanya gara-gara ditabrak motor metik?
Tapi meskipun visualnya kurang, ceritanya ternyata menarik banget. Ceritanya tuh sebenarnya masih sama aja kayak isekai di peringkat bawah, masih terasa agak halu. Soalnya si cewek rambut merah terlalu gampang jatuh cinta sama om-om kita. Tapi terlepas dari perkara begituan, masalah yang dihadapi om ini sangat menarik untuk diikuti. Soalnya cara dia menyelesaikan masalah bukan dengan menggunakan kekuatan OP, tapi yang dia gunakan adalah kemampuan berkomunikasi. Sangat menarik ngeliat semua strategi yang om-om ini gunakan demi bisa membujuk lawan bicaranya. Andaikan anime ini tidak terlalu maksa masukin unsur harem dan sedikit lebih fokus ke cerita, gua rasa anime ini punya potensi untuk jadi judul anime isekai yang bagus. Lanjut peringkat ke-6, gua kasih untuk anime Ishura Season 2. Bukan cuma kalian, gua sendiri bahkan tidak nyangka bakal taruh anime ini di peringkat 6 besar. Soalnya season 1-nya sempat gua kata-katain karena ceritanya yang kosong dan isinya cuma baku hantam doang. Nah, season 2-nya masih tetap sama. Isinya masih tetap baku hantam doang. Ceritanya pun masih belum jalan terlalu jauh, masih tetap nyeritain tentang turnamen yang bakal diadakan untuk mencari pahlawan, dan pahlawan itu akan dikirim untuk melawan Raja Iblis. Tapi sampai season 2, turnamennya masih belum mulai dan masih sekedar perkenalan karakter. Terus, kalau isinya masih sama kayak season 1, lalu apa yang ngebuat season 2-nya jadi lebih bagus? Jawabannya adalah karakter. Semua karakter yang muncul di season 2, menurut gua jauh lebih keren daripada karakter yang diperkenalkan di season 1. Mulai dari vampir yang punya organisasi pembunuh, golem yang bisa tambah kuat semakin sering dia mati, slime cupu yang berlatih bertahun-tahun di dalam dungeon dan keluar jadi OP, naga terkuat yang malas bertarung karena dia terlalu OP, ogre bisu yang kebal dari efek sihir, dan Raja Iblis yang ternyata tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi siapapun yang ada di sekitar dia bakal ketakutan sampai pengen mati. Nah, yang ngebuat season 2-nya bagus karena semua karakter keren tadi tidak ada yang mati sia-sia. Tidak seperti karakter di season 1 yang malah dibuat mati di akhir seasonnya. Inilah alasan kenapa gue sebut ceritanya Ishura kosong. Karena dari awal season 1 kita selalu diberitahu nih, anime ini bakal bercerita mengenai para kandidat pahlawan yang akan bertarung dalam turnamen. Tapi pintarnya, mayoritas karakter di season 1 malah dibuat mati dalam perang. Padahal turnamen yang disebut-sebut dari awal cerita masih belum dimulai. Saking kosongnya cerita di season 1, gue berani jamin kalau kalian langsung lompat ke Ishura season 2, kalian gak bakal merasa ada cerita yang kelewat. Intinya, alasan gue taruh Ishura season 2 di peringkat ke-6 karena gue merasa list karakter yang ada di season 2 keren-keren. Dan mereka semua tidak dibuat mati bodoh-bodoh seperti karakter di season 1. Lanjut peringkat ke-5, gue kasih untuk anime cewek elf yang datang ke isekai. Tidak banyak yang bisa gue bahas untuk anime ini selain visualnya yang bagus dan cocok untuk anime dengan genre romance. Ceritanya juga masih enak untuk diikuti, tipikal cerita anime romance yang manis. Udah itu aja, tidak ada lagi yang bisa gue bahas. Palingan alasan gue taruh anime ini di peringkat 5 karena tidak mungkin gue taruh anime ini di bawahnya Ishura. Lanjut peringkat ke-4, gue berikan untuk Zenshu, anime yang awalnya kita kira bukan isekai tapi ternyata isekai. Dari segi visual, gue rasa Zenshu adalah anime isekai dengan gambar dan scene action paling bagus di antara semua anime isekai yang rilis di musim winter. Kita semua pasti sama-sama sepakat kalau scene MC ketika dia mau menggambar kelihatan bagus banget, terutama buat kita yang baru pertama kali lihat. Cuma karena scene ini terlalu sering diulang-ulang, ujung-ujungnya malah terasa membosankan. Mungkin scene ini mau dibuat kayak scene perubahan Mousojo yang selalu dipakai ketika karakternya mau berubah. Tapi apapun alasannya, gue tetap capek ngeliat scene ini diulang-ulang terus tiap episodenya. Cuma meskipun visualnya bagus, gue malah merasa anime ini lemah banget di cerita. Mulai dari episode 1 sampai episode 9, ceritanya sama sekali tidak menarik. Barulah masuk episode 10, ceritanya mulai lebih menarik. Tapi masuk episode terakhir, animenya malah berakhir dengan ending yang terlalu ajaib alias Deus Ex Machina. Sama sekali tidak ada penjelasan kenapa MC kita bisa ngalahin bos terakhir, kenapa dia bisa terkirim ke isekai, kenapa dia bisa kembali ke dunia nyata, dan kenapa karakter dari isekai bisa ke dunia nyata juga. Sama sekali tidak ada penjelasan apa-apa dan animenya main tamat begitu saja. Aneh sekali anime ini. Kalau saja visual anime ini tidak bagus-bagus amat, gua pasti taruh anime ini di bawah Ishura atau bahkan di bawah isekai Om-Om Salariman. Nah, naik ke peringkat ketiga. Sebelum gue lanjut, gue cuma pengen ngomong kalau gue sendiri tidak begitu yakin dengan peringkat 3 teratas di konten ini. Soalnya buat gue, tidak ada satupun judul anime isekai di musim winter yang bisa gue bilang bagus banget atau yang paling menonjol sendirian. Bahkan Re:Zero Season 3 Part 2 pun menurut gue tidak bagus-bagus amat dan gue merasa part 1-nya masih lebih bagus. Tapi karena gue harus memilih, jadinya gue taruh anime isekai Om-Om Villainous di peringkat ketiga.
Buat gua, Isekai Om-Om Villainess mempunyai premis yang sangat menarik dan sangat segar. Ada om-om atau bapak-bapak wibu yang terjebak di Isekai Otome, dan dia harus berperan sebagai karakter perempuan jahat alias Villainess di game itu. Ditambah plot twist episode 4, ngebuat perkembangan ceritanya semakin menarik. Mirip-mirip kayak anime Sunrise, walaupun setelah masuk episode 8 ke atas, ceritanya menurut gua mulai terasa membosankan. Musik di anime ini juga heboh banget, mengingatkan gua dengan anime Isekai yang serupa, yaitu Last Tame. Nah, yang menarik, meskipun MC kita adalah laki-laki yang terjebak di tubuh perempuan, hebatnya, anime ini sama sekali tidak terasa gay dan malah terasa lucu. Jadi bisa dibilang kelebihan anime ini ada di komedi yang menurut gua lucu dan karakter utama yang punya cara berpikir tidak biasa. Pindah ke peringkat kedua, gue berikan untuk anime Magic Maker. Jujur ya, gue tuh sama sekali tidak menyangka bakal taruh anime ini di peringkat setinggi ini. Soalnya dari segi visual, anime ini tidak terlalu bagus. Malahan menurut gue masih lebih bagus visualnya Isekai Elf daripada Magic Maker. Nah, yang menarik, meskipun visualnya tidak bagus-bagus amat, tapi eksekusi animenya ternyata bagus banget. Gue tidak menyangka setup di episode 3-nya bakalan kerasa banget ketika MC kita ketemu dengan Goblin. Gue juga tidak menyangka bakal merasa merinding melihat monster tembus pandang yang ada di episode 7. Dan gue sama sekali tidak menyangka bakal dibuat terkejut ketika ngelihat scene ledakan di episode 11. Dan yang paling gila adalah plot twist cahaya di episode terakhir yang harusnya gelap tapi malah kelihatan terang. Baru kali ini gue nonton anime isekai yang punya visual biasa-biasa aja, CGI-nya juga kelihatan banget, tapi ketika lagi nonton gue bisa dibuat terkesima. Anime ini ngebuat gue sadar kalau anime dengan visual seadanya ternyata bisa kelihatan bagus asalkan eksekusinya tepat. Dari segi ceritanya pun menurut gue tidak jelek dan tidak terlalu halu. Gue malah suka ngeliat progresnya si MC ketika lagi mempelajari sihir baru. Padahal awalnya gue ngira kalau anime ini bakalan jelek, tapi makin lama ceritanya malah makin seru dan ada banyak banget scene tidak terduga yang ngebuat gue tertarik. Dengan kata lain, Magic Maker berhasil jadi salah satu judul anime isekai yang punya potensi untuk bisa jadi lebih bagus lagi, asalkan visualnya dibuat dengan lebih niat. Dan terakhir, kita masuk ke peringkat pertama untuk anime isekai musim winter 2025 yang gue berikan tentu saja ke anime ReZero Season 3 Part 2. Jujur, gue sama sekali tidak puas dengan season ReZero yang ini. Malahan dari lubuk hati paling dalam, gue pengen taruh Magic Maker di peringkat pertama, Isekai Om-Om Villainess di peringkat kedua, dan ReZero season 3 yang ini di peringkat ketiga. Soalnya dari ketiga anime ini, gue malah lebih merasa terhibur nonton Magic Maker daripada ReZero. Dan dibandingkan part 2 ini, gue jauh lebih menikmati part 1-nya. Setup di part 1-nya tuh udah bagus banget, tapi entah kenapa, cerita di part 2-nya malah kerasa kurang memuaskan. Di part 1, gue bisa merasakan betapa ngerinya para uskup agung yang tiba-tiba muncul di tengah kota. Tapi masuk di part 2, kehadiran para uskup agung malah jadi tidak terasa mengancam sama sekali. Gue masih ingat betapa repotnya Subaru bertarung melawan Betelgeuse, seberapa susahnya Subaru bertarung melawan Paus Putih, dan seberapa sakit luka yang ditinggalkan oleh uskup agung setelah dia memakan namanya Rem. Tapi di part 2, gue malah merasa Subaru sama sekali tidak merasa kesusahan ketika bertarung melawan Regulus. Apa yang menarik dari ReZero adalah ngeliat perjuangan Subaru melawan orang-orang OP, tapi hal ini justru tidak begitu terasa ketika dia berhadapan melawan Regulus. Ya, gue tahu alasan kenapa Regulus gampang dikalahin karena Subaru dibantu sama Reinhardt, manusia terkuat di dunia ReZero. Ditambah Emilia yang juga semakin kuat setelah season 2. Otomatis ngebuat perjuangan Subaru jadi jauh lebih mudah. Tapi bukan berarti gue bilang ReZero season 3 part 2 jelek. Buktinya gue masih naruh anime ini di peringkat pertama. Hanya saja gue pengen ngomong kalau gue masih belum puas dengan cerita di part 2-nya. Dan tentu bukan ReZero namanya kalau tidak ada hal tragis yang bisa tiba-tiba muncul. Dan benar saja season 3 part 2 ini ditutup dengan scene yang tidak kalah mengejutkan. Nah, itu tadi list anime isekai winter 2025 menurut gua. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa saja anime isekai yang sudah kalian tonton di musim winter kemarin? Dan apa pendapat kalian soal anime-anime itu? Coba tulis saja di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dan bye-bye.